warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Alida Mayanti, serta magang di Bimba AIUEO Ki Hajar Dewantoro. Saya akan menjawab pertanyaan hari ketiga mengenai job description. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Kita ajak dulu berdialog muridnya, apa yang menyebabkan dia tidak mau masuk kelas. Kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan apabila ada murid yang menangis? Nah, jika ada murid yang menangis, mungkin kita harus ajak berdialog dan kita mengarahkan agar si murid itu bercerita apa yang menyebabkan dia menangis, apa yang membuat dia sedih. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Nah, untuk tipe murid seperti ini, mungkin kita bisa, misalnya dia duduk dengan murid si A mengganggu murid si B, mungkin kita bisa pisahkan dulu tempat duduknya, jadi A dengan yang C dan B dengan yang D. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, jika ada murid yang melamun, kita harus ingatkan kembali, kita ajak berdialog, kita ajak bernyanyi, kita ajak bermain modul baca-bacaan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Setiap minggu itu setiap minggu motivator harus melakukan diskusi setiap hari Selasa dan melakukan belajar bersama di hari Kamis, dan tentunya mengevaluasi tahap perkembangan setiap siswanya. Yang kedua, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutinnya yang pasti membimbangkan, lalu mengevaluasi afeksi anak dan mengevaluasi perkembangannya. Yang ketiga, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Untuk mengetahui karakter dan kesukaan anak itu, kita harus bertanya pada anaknya, atau kita lihat dari barang-barang yang dia bawa. Kita bisa bertanya dengan orang tua, dan kita gali lebih jauh lagi, berdialog dengan si anak untuk mengetahui apa yang dia suka dan apa yang dia gemari. Selanjutnya, tentang tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaannya yang pertama tentang target di kelas. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Suasana di kelas harus kondusif, suasana di kelas harus nyaman, dan bisa membuat murid nyaman bahwa di kelas itu adalah kegiatan bermain yang menyenangkan dan mereka nyaman berada di kelas. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target dan tugas di kelas Bimba AIUEO? Caranya adalah, pertama kita ajak berdialog, kita harus cari tahu dulu kesukaan anak, kita ajak berdialog, kita ajak bernyanyi, kita ajak, mungkin jika anaknya suka menggambar, kita tawarkan untuk menggambar, dan selanjutnya untuk bermain baca-bacaan. Yang kedua, tentang tanggung jawab. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah membimbakan anak tentunya dengan 100% fun learning. Yang ketiga, tentang tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Nah, suasana kelas aman ini bisa kita lakukan dengan memastikan bahwa tidak ada barang-barang atau hal-hal yang mungkin mengganggu proses belajarnya siswa. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas itu nyaman? Untuk membuat suasana kelas nyaman, kita harus mengakrabkan diri dengan siswa, harus PDKT terlebih dahulu, harus membuat mereka senyum, harus membuat mereka antusias dan semangat di kelas. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dan dalam mengasihi dan menyayangi murid, yang bisa dilakukan mungkin dengan kita mencari tahu dulu lebih dalam tentang murid. Kita cari tahu kesenangannya, kita cari tahu apa yang dia sukai. Jadi lambat laun murid akan merasa nyaman dan akan merasa terbuka dengan motivator.
Keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan? Nah, kita harus membuat suasana kelas yang nyaman, kondusif. Kita harus membuat siswa merasa nyaman dengan kita. Kita harus membuat siswa itu terbuka dengan kita, dan agar dia bisa berperan aktif dalam proses belajarnya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, untuk menumbuhkan minat belajar ini kan kita harus melakukan kegiatan yang 100% fun learning. Kita harus membuat dulu suasana kelas nyaman, lalu si siswa terbuka dengan kita, siswa merasa nyaman juga, dia berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya, dan setiap kegiatan yang kita lakukan kita sebisa mungkin mengajak anak berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatannya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya? Nah, untuk ini kita bisa melihat misalnya dari kurikulum baca. Nah, dalam kurikulum baca misalnya si anak masih dalam verbal A, I, U, E, O. Nah, kita sebagai motivator harus sebisa mungkin mengajak anak berpartisipasi aktif dalam memverbalkan A, I, U, E, O atau bernyanyi A, I, U, E, O. Kita harus membuat anak antusias dan semangat dalam proses belajarnya.